Setiap anak tidak pernah ada yang benar-benar sama. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Meskipun kembar identik, tetap ada perbedaan. Begitu juga dengan murid, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana pembelajaran berjalan dengan memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda? Mari kita simak video berikut. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Perkenalkan, saya Ibu Deni Suhendra, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 9 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya tidak pernah memperhatikan keberagaman pada murid dalam pembelajaran. Saya memperlakukan murid semuanya sama, tanpa mencari tahu gaya belajar mereka, apa minat dan kegemaran mereka, apa yang membuat mereka nyaman. Namun, setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mulai menerapkannya dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mulai dengan melakukan tes diagnostik untuk mengidentifikasi gaya belajar murid. Berdasarkan data yang saya peroleh dari kelas 12 IPA 3, maka diperoleh data gaya belajar murid sebagai berikut. 10 murid dominan gaya belajar visual, 10 murid dominan dengan gaya belajar audio, dan 12 murid dominan dengan gaya belajar kinestetik. Maka, pembelajaran berdiferensiasi ini saya laksanakan di kelas yang saya ampu yaitu 12 IPA 3 dengan mata pelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran kimia pada materi senyawa turunan alkana, di mana subtopik yang saya ambil adalah asam karboksilat dan ester. Pada kegiatan pembuka pembelajaran, beberapa kegiatan yang saya laksanakan adalah: yang pertama, memberi salam dan menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa mengawali pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan kesepakatan kelas. Pangan jari. Oke ya, jadi seperti biasa sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian terima dan bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan kalian. Ya, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Semangat. Benar. Ada yang bersedih nggak? Ya. Kenapa? Ya, belum makan. Belum. Saya mau bersedih karena belum makan. Terus? Mau dibeli makan ya, di sini kita beli makan bareng-bareng ya. Tapi bayar sendiri-sendiri. Ya. Oke, jadi saya cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, masuk semua. Oke ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah struktur dan tata nama senyawa turunan alkana. Mereka sudah belajar ya tentang ini ya. Apa yang sudah dipelajari kemarin? Ayo, turunan alkana yang mana? Penulisan tata nama. Tata nama apa? Turunan alkana yang mana? Alkohol. Dah. Halo alkana juga udah ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu, nah ini
Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah yang pertama, melalui kajian literatur, murid dapat menganalisis rumus struktur dan tata nama senyawa asam karboksilat dan ester. Melalui tanya jawab, murid dapat membedakan sifat senyawa asam karboksilat dan ester. Nah, ini. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini mau tanya dulu. Materi apa sih yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tadi untuk proses kita bahas. Siaran alkana yang mana? Siaran alkana itu ada banyak jenis. Siaran alkana sudah, apalagi? Alkohol, ya, sudah dipelajari tata namanya juga. Terus ciri khas senyawa tertentu alkana yang telah dipelajari kalau alkana ada apanya? Ada apanya? Ada halogennya. Halogen itu golongan 7A, F, Cl, Br, I. Kalau alkohol ada apanya? Ada OH-nya. Ya. Oke, bagaimana rumus umumnya? Udah kan kemarin dia sudah dipelajari. Terus pemberian namanya juga sudah. Nah, ini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Ini beberapa kesepakatan kelas yang pada dibuat, ya. Jadi yang pertama adalah saling menghargai pendapat teman. Jadi ketika nanti kita ada diskusi kelompok ataupun ada presentasi, mari kita saling menghargai dan menghormati pendapat masing-masing, ya. Yang kedua adalah terlibat secara aktif dalam pembelajaran, ya. Kemudian HP dalam kondisi mode getar. Yang keempat adalah keluar kelas atas izin guru, dan yang terakhir bersedia bekerjasama dalam kelompok. Ada yang perlu ditambahkan? Ya. Sepakat semuanya? Sepakat, ya. Saya sebelum kita mulai diskusi dalam kelompok, kalian kan sudah bersama kelompok masing-masing, ya? Oke, sudah ada kelompok auditori, sudah ada kelompok visual, sudah ada kelompok kinestetik, ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembagian kelompok dan diskusi dalam kelompok, saya mau tanya sih. Oke, perhatikan gambar berikut. Gambar yang paling kiri itu apa? Yang tengah itu apa? Ya, juga yang paling kanan ya. Oke, pertanyaan sekarang yang pertama, apakah gambar tersebut mempunyai nama? Punya nama, ya. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa pemberian nama itu perlu? Nggak tahu, Pak. Ya, tidak salah. Nah, sekarang kan kita tahu nih, yang namanya Eva, ya, namanya Vito. Ya, fungsinya buat apa? Sebagai identitas. Ya, senyawa juga seperti itu. Terus bagaimanakah membedakan sifat senyawa karbon, asam karboksilat, dan ester? Kira-kira udah tahu belum? Belum. Nanti itu yang akan kita pelajari. Bagaimana proses mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti kalian pelajari bersama kelompok, ya. Oke, jadi kalau asam karboksilat contohnya yang simpel itu adalah biasanya kalau kalian makan bakso, pernah ya? Makan bakso, ya? Ada yang cair, ya? Yang penting apa tuh kira-kira? Cuka. Jadi cuka itu adalah asam karboksilat, asam asetat, ya. Essence buah, ya, aroma buah itu adalah salah satu penerapan ester dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Dede sudah bagikan di sana lembar kerja masing-masing. Silakan berdiskusi secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, tidak ada pertanyaan, ya? Tidak ada pertanyaan, ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan diskusi secara berkelompok.
buatnya kan dari belakang ya. Butanoat berarti kan C-nya ada 4. Terus 2,3 dimetil berarti ini metil di metil. Ya udah bener kok. Udah bener. Lanjut deh. Ya. Untuk penyebab penganan itu dia katakan itu masuk ke asam atau dia asam asetat. Masuk ke apa? Maksudnya? Oh ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang cara tata nama untuk asam karboksilat. Jadi di sini kita tentukan dulu rantai utamanya, yaitu di sini. Nah, kita sekarang beri nomor. Nomornya itu diberi dari yang paling dekat sama gugus. Ini gugusnya. Lalu ini adalah cabang metil. Jadi kita namanya itu asam. Tulis nomornya 2 metil. Karena ini 3 jadi propanoat. Oke, beri ongkos buat kelompok. Kami dari kelompok doa akan mempresentasikan mengenai kegunaan asam karboksilat yang akan dibacakan oleh Bapak. Senyawa asam karboksilat itu asam format sebagai antiseptik, sebagai alternatif pengganti antibiotik. Yang kedua, Om Swastiastu. Baik, kali ini kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan mengenai asam palmitat. Nah, oke. Jadi asam palmitat adalah lemak yang digunakan sebagai bahan tambahan makanan dan emolien dalam kosmetik. Oke, tadi sudah sesi diskusi sudah selesai, presentasi juga sudah selesai. Ya, jadi saya nilai kalian sudah berdiskusi, sudah bekerja sama dengan luar biasa, sudah mengkomunikasikan apa hasil diskusinya juga sudah luar biasa ya. Oke, jadi setelah ini Pak Denny akan berikan tugas kalian untuk membuat ringkasan, ya, membuat ringkasan tentang apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, ya. Terus ringkasannya dalam bentuk apa? Bebas, ringkasannya terserah kalian mau dalam bentuk seperti apa. Boleh dalam bentuk video, boleh, portofolio boleh. Terus gambar juga boleh, sesuka kalian, sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing ya. Oke, tadi sudah presentasi sudah. Ada nggak sih yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Boleh, Elda. Jadi yang bisa saya simpulkan untuk pelajaran hari ini adalah bahwa asam karboksilat dan ester banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari, contohnya asam cuka dan esensi buah. Ya, jadi sebagai tepuk tangan membuatnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi asam karboksilat dan ester itu banyak di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya seperti yang disebutkan tadi asam cuka dan esensi buah. Contohnya esensi buah pisang dan lain sebagainya ya. Oke, jadi setelah ini kalian akan melakukan yang namanya tes formatif ya. Nanti Pak Denny akan share link untuk Google Form-nya. Jadi tolong nanti dikerjakan sebagai bentuk evaluasi. Oke, menurut kalian suka nggak kalau pembelajaran bentuk seperti sekarang ini? Benar, suka. Kenapa suka? Kenapa suka? Karena sesuai dengan apa? Kayak belajar masing-masing ya. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi yang kinestetik bisa nyoba langsung, kalau yang auditori sama visual bisa lihat video dan dengerin secara langsung. Ya, oke, jangan lupa setelah ini jangan lupa dikerjakan penugasannya. Pak Denny tunggu di pertemuan berikutnya, dikumpulkan tugasnya ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang aldehid dan keton. Ya, untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan? Tidak ada, benar? Oke, kalau tidak ada kita tutup pembelajaran pada hari ini seperti biasa, karena nanti kita mulai pembelajaran dengan doa. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa juga, ya. Oke, ambil posisi yang rileks, ambil posisi yang nyaman. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kerja masing-masing. Berdoa, persilakan.
Berdoa dapat diakhiri. Ya. Pada Atana Paramo Santi. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Niputu Halda Anggraeni dari kelas 12 IPA 3. Menurut saya, dengan mode belajar seperti ini menyesuaikan gaya belajar siswa sehingga lebih mudah menerima materi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Gayatri. Saya dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 14. Jadi menurut saya pembelajaran dengan teknik kali ini tuh cukup menyenangkan karena menurut saya tuh banyak teknik yang sebenarnya itu dalam pembelajaran dapat kita realisasikan sehingga nantinya pembelajaran yang didapatkan itu dapat lebih dipahami lagi oleh siswa nanti. Begitu. Terima kasih. Asam karboksilat atau asam alkanoat. Golongan senyawa turunan alkana yang paling asam adalah asam karboksilat atau carboxylic acid atau asam alkanoat yang memiliki gugus karboksil dengan rumus umum RCOOH, di mana R adalah alkil. Tata nama karboksilat IUPAC secara umum sama dengan aldehid, di mana gugus COOH selalu menjadi nomor 1 dengan awalan asam dan akhiran oat. Ester atau alkyl alkanoat. Ester adalah gugus fungsional dari carboxylic acid yang memiliki rumus molekul sama CnH2nO2. Ester memiliki rumus umum RCOOR. Tata nama ester mengikuti formula alkyl alkanoat, di mana yang berperan sebagai alkyl adalah rantai karbon yang terikat pada atom O. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga menginspirasi. Salam Guru Penggerak. Om Santi, 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 Om.